Saya tidak tahu apa yang terjadi, apakah Kristen masih terus seenak ini puluhan tahun yang akan datang. Tapi saya meyakini, kalau KKR cuma nyanyi-nyanyi, goyang-goyang histeris, firman Tuhan 10 menit, 15 menit, saya khawatir apakah bisa iman cukup kokoh. Karena itu saya mau kita semua membaca Alkitab sucinya. Ayat yang ketiga, sangat penting telah kusampaikan kepadamu apa yang telah kuterima sendiri. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat yang keempat, mari kita baca lagi. Ia telah dikuburkan, ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan, nah perhatikan ini, sesuai dengan kitab suci dia mati, dia dikubur sesuai dengan kitab suci, dia bangkit sesuai dengan kitab suci. Itu sebabnya nanti kalau baca di ayatnya yang ke-54, coba kita lihat, lompat. Kalau kita baca ayatnya yang 54, 55, itu seruan luar biasa. Tolong semua kerjasama baca Alkitabnya. 54b, 1, 2 ya. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Itu maut ditelan, maut ditiadakan dalam kemenangan Yesus. Itu kalimat dikatakan oleh Rasul Paulus setelah dia menguraikan Kristus bangkit, dan dia mengatakan kutipan dari Yesaya 25. Kalau perhatikan footnote-nya itu Yesaya 25. Mari kita baca Yesaya 25. Saya tidak melihat ada rasul-rasul lain mengutip Yesaya 25 ini seperti Rasul Paulus mengutipnya. Kita bersyukur ada Rasul Paulus begitu pintar dan begitu mengasihi Tuhan. Yesaya pasal 25 ayat 8. Mari kita baca sama-sama. Yesaya 25. Saya akan membaca latar belakangnya. Mengapa ada ayat 8? Perhatikan ayatnya. Indah sekali. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk, bersumsum. Orang Batak mengerti ini. Kalau namanya tabo-tabo, itu luar biasa, itu milik opung biasanya, itu dikasih dulu. Masakan bergemuk, bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Kedatangan Mesias dikaitkan dengan pesta. Ada pesta anggur, ada satu kenikmatan, dan tidak kebetulan. Waktu Yesus pertama kali mengadakan mujizat dalam Injil Yohanes, persis dirubah air menjadi anggur ketika dicedak oleh pemimpin pesta. Persis kalimat seperti ini muncul. Loh, biasanya orang menyediakan kalau pesta anggurnya yang bagus dulu baru yang jelek. Tetapi kamu mengapa yang the best wine you reserve? Mengapa anggur yang terbaik itu kamu sisakan pada akhir? Perhatikan ini. Dan menarik sekali kalau baca Yohanes 2:11 itu ada kalimat dari Yohanes begini. Inilah tanda pertama. Tanda. Sign. First sign. Di sini ada dokter ahlinya sign. Dokter Arman Barus. Di mana kau? Di mana Bapak Arman Barus itu? Itu dokter The Faith in John. Kita bersyukur ada orang pinter bersama kita. Ya. Dari Inggris. Kadang-kadang ada orang merasa pinter, tapi ya terserah dia lah, mungkin pintar juga sih. Dikatakan dalam Yohanes 2:11, ini tanda pertama, first sign. Tanda pertama yang dilakukan Yesus di kota Kana. Dengan demikian dia menyatakan, reveal his glory. Apa maksudnya reveal his glory? His divinity. Inilah disertasi doktoral saya. The glory of Jesus in the Gospel of John. Kemuliaan Yesus dalam Injil Yohanes menyatakan kealahan. He is God, equal
Yahweh. Dia Allah. Dia setara dengan Yahweh di perjanjian lama. Puji Tuhan. Anggur tua. Dan perhatikan ayat 7. Pengharapan eskatologis. Pengharapan yang akan datang. Di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa. Dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Kain kabung, tudung. Orang Batak juga jelas ini apa artinya tudung itu. Jikalau orang kehilangan istri atau kehilangan suami, dikasih sarung, disebut sarung tudung, ulos tudung. Sehingga sejak itu dia tidak lagi melihat terlalu bebas. Dia menunduk saja. Ini simbol satu kesedihan, suatu duka yang sangat dalam. Dan dikatakan, betul, ada kesedihan, ada duka, ada tudung. Tapi dikatakan di atas gunung ini Tuhan mengoyakkan. Buka tujung, robekkan tujung. Kapan terjadi? Baca ayat 8 sekali lagi. 1, 2 ya. Ia akan. Wah, ini ayat indah sekali. Kau yang biasa sedih, kau yang merasakan sulit hidup, kau yang merasakan susah sekali, seperti tidak mampu menghadapi kehidupan, jangan bunuh diri. Saya baca di sini ada Reformata punya laporan Reformata terbaru, daftar orang bunuh diri, halaman 19. Di Malang, Ibu Mercy Jonania tewas bunuh diri bersama 4 anaknya, kesulitan ekonomi. Di Tegal, Eko Haryanto bunuh diri, cara gantung diri. Di Tegal juga Bunyamin, Bunyamin jangan-jangan Kristen juga ini, tewas gantung diri, kesulitan ekonomi, nggak mampu bayar SPP. Nuraini di Bogor tewas gantung diri, kecewa karena pacar. Iya, kamu mentertawakan. Jadi jangan pernah kecewa karena pacar bunuh diri. Amin. Putus pacar, dapat yang baru. Dan ada juga di sini dari daftar ini orang Batak. Aduh, sedihnya. Kemarin itu orang Batak mati tertembak. Kita semua berduka. Ini bukan ditembak dihabisi nyawanya, dia menghabisi. Ronald Tambunan di Depok tewas bakar diri sendiri. Kalau kamu baca ayat seperti ini, dia akan meniadakan maut seterusnya. Tuhan Allah akan menghapus air mata daripada segala muka. Aib umatnya akan dijauhkannya, puji Tuhan. Dia menghapus air matamu. Tidak selamanya dukamu ada di sana. Sekali lagi, ini bukan kebetulan. Maut sudah dikalahkan, sudah dibuatkan sebelumnya. Kalau begitu, ini yang ketiga. Alkitab dapat dipercaya, semua ngomong. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Ini ada buku The Gospel of Judas. Diobrak-abriknya isi Alkitab. Gramedia menerbitkan. Siapa di sini kerja di Gramedia, berdoa untuk Gramedia. Ada beberapa buku yang diterbitkan Gramedia yang isinya bertentangan dengan Alkitab. Saya sudah tulis di sini harapan kemarin mengenai Alkitab sebagai kanon. Kanon berarti ukuran. Kanon berarti standar. Seperti satu lingkaran. Dibatasi oleh garis. Tidak boleh bergerak keluar. Demikianlah Alkitab. Segala sesuatu diukur berdasarkan pengajaran Alkitab. Izinkan saya memperkenalkan buku ini. Superioritas dan keistimewaan Alkitab. Bukunya tipis. Tapi saya berdoa waktu menulis ini supaya menjadi berkat. Orang berkata, bagaimana lu bisa nulis
Di tengah-tengah lu belajar. Saya nulis sempat-sempatkan. Karena saya tahu. Selain ajaran Kristus yang mulai diserongkan. Yesus menikah dengan Magdalena. Yesus punya anak lahir lagi. Yesus tidak benar bangkit secara tubuh. Itu semua bertentangan dengan Alkitab. Maka ajaran Alkitab pun mulai direduksi. Saya berdoa. Semua kita pulang dengan semangat yang ketiga. Alkitab dapat dipercaya. Tapi jangan hanya di situ. Baca Alkitabnya. Baca. Tidak ada satu buku yang paling penting dalam hidupmu selain Alkitab. Yang lain boleh tidak kau baca satu hari. Tapi seperti kata satu stiker. No Bible, no breakfast. Tidak ada kitab suci, tidak ada makan. Maksudnya apa? Harus baca kitab suci. Kita dicipta rohani dan jasmani. Makan saksang, uyung hai, babi kecap untuk tubuh. Tidak untuk roh. Firman Tuhan baru untuk roh. Makaroni, makanan rohani. Baik, saya sudah sampaikan 3. Sisa 2 lagi. Kita nyanyi dulu lagu kita yang besar itu. Maut sudah dikalak nungatalu hamatean. Iya. Siapa yang mulai berencanakan di agama? Gara-gara kekayaan, gara-gara jabatan, gara-gara pacar. Demi nama Yesus, malam ini maka kita nyanyi maut sudah dikalahkan. Itu terjemahan kita sendiri tuh. Semangat. Nomor berapa itu? Nomor berapa itu? Iya, nomor 11. Semangat. Tunggu. Nada naik lagi. Nungata. Wah, bagus. Itu boleh. 1, 2, ya. Nungata Tuhan mati, di Tuhan Yesus